kasih Bu ya. Baik, saya lanjutkan. Bapak Ibu, perkenalkan kami adalah Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Jadi Bapak Ibu, kami berdiri di Makassar. Kami baru, istilahnya kami baru embrio hari ini karena baru beberapa bulan yang lalu kita launching. Kenapa kami hadir Bapak Ibu di Makassar? Karena kita melihat terkadang ada saudara-saudara kita yang masuk Islam. Mereka masuk Islam, tetapi mereka ternyata terkendala. Misal gini Bapak Ibu ya, saya ini awalnya non-muslim, misalnya kami non-muslim. Awalnya kami berada di lingkungan keluarga, mohon maaf ya, secara material luar biasa. Tetapi begitu saya dapat hidayah, kemudian saya masuk Islam, ternyata material saya itu hilang karena mungkin orang tua saya yang tidak merestui saya untuk masuk Islam, sehingga saya terlunta-lunta di luar sana. Nah, kami Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia hadir pada hari ini ingin mewadahi saudara-saudara kita yang masuk Islam. Kita ingin bagaimana bisa memberikan wadah atau tempat di Makassar ini, kita bisa membina mereka, gitu Bapak Ibu. Makanya hari ini kita hadir Yayasan Makassar Mualaf Center Makassar. Kami hadir di sini untuk membantu saudara-saudara kita yang masuk Muslim untuk membina mereka, termasuk Bapak Ibu, mengajari mereka sholat, mengajari mereka mengaji. Kami hadir di tengah-tengah Bapak Ibu. Mungkin sebentar Ustaz Salwan akan menjelaskan lebih rinci tentang kehadiran Yayasan Makassar Mualaf Center di Makassar Bapak Ibu ya. Saya hanya secara singkat menjelaskan siapa kami sebenarnya. Jadi namanya itu Bu, Yayasan Makassar Mualaf Center, disingkat biasanya YMMCI atau biasa kita bilang MMCI. Jadi kalau disebut MMCI, maka kami itu Makassar Mualaf Center Indonesia. Ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, kami punya misi membentengi, memperkuat akidah para mualaf khususnya dan muslim muslimah pada umumnya. Jadi kami ingin membentengi akidah kita Bapak Ibu, khusus buat mualaf dan muslim muslimah umumnya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Misi kami menjadi tempat silaturahmi para mualaf dan muslim muslimah untuk saling mengingatkan kebenaran, membina dan mengembangkan dakwah Islamiyah, mengawal dan membela akidah Islamiyah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi Bapak Ibu, kami bukan sekadar hanya membina mualaf saja, kami ingin juga menjalin silaturahmi kepada sesama muslim yang lain, ingin membina dan mengembangkan dakwah Islam yang ada di Makassar ini. Kemudian Bapak Ibu, artinya kalau kita melihat dari misi dan visi kami, selain daripada mualaf nanti, kami akan bikin di sini Bapak Ibu TPQ, tapi TPQ-nya itu bukan cuma anak-anak saja Bapak Ibu, tapi orang tua, nenek-nenek barangkali ya, maksudnya gitu. Orang tua, Bapak Ibu, banyak yang kami temui orang tua yang mengajinya belum lancar. Di sini nanti kita akan buat, ya. Nanti kita akan buat di sini TPQ, tapi TPQ-nya itu Taman Pembinaan Al-Quran bukan cuma anak kecil saja. Nanti kita akan membuat TPQ untuk orang tua yang mungkin bacaannya belum lancar, sudah lancar tetapi mungkin belum tepat. Nanti kami akan bikin di sini Bapak Ibu, dan itu bertahap ya, karena kami baru hadir di sini Bapak Ibu. Untuk itu di akhir acara nanti Bapak Ibu, kami akan menginformasikan barangkali bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami undang ini ada yang ingin bergabung untuk menjadi anggota. Nanti kami akan informasikan di akhir acara, karena pastinya kami membutuhkan pemikiran dan ide-ide tokoh masyarakat, Bapak Ibu, tokoh perempuan yang ada di wilayah Kelurahan Banta-Bantaeng ini untuk membantu kami mewujudkan cita-cita kita untuk mengembangkan dan membina Islam di
April lalu kami membuka markas ini Bapak Ibu. Jadi baru April lalu kami buka markas ini, baru sekali untuk di Kelurahan Banta-Bantaeng ini. Nah, baru kita memperkenalkan pada hari ini. Semoga nanti Bapak Ibu tokoh masyarakat, Bapak-bapak tokoh agama dan tokoh perempuan bisa kita saling bersinergi nanti untuk menjalankan misi dan visi kami untuk mengembangkan dan membina umat muslim dan mualaf khususnya di Makassar ini Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu atas kehadirannya. Dengan hormat saya undang Ustaz Alwan untuk berada di depan dan Pak Ketua Yayasan Makassar Mualaf Center saya undang untuk berada di depan. Kita mulai acaranya Bapak Ibu dengan membuka ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Adik Nurmita dari mahasiswa Akademi Farmasi Yamasi Makassar. Dengan hormat saya persilakan. Ada yang satu mungkin?
وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Ade Nurmita dari Akademi Farmasi Yamase Makassar. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke acara selanjutnya. Sambutan Ketua Umum Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Dalam kali ini Bapak Nur Alim AR, dengan hormat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam semesta yang telah menciptakan tujuh langit tanpa tiang dan juga menciptakan tujuh lapis bumi tanpa gantungan. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatunya, termasuk apa yang sedang kita hadapi pada saat ini. Untayan salawat dan juga salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi ya, yang telah mengajarkan tuntunan dalam hidup sehingga manusia itu bisa sampai kepada fase di mana manusia bisa mengenal ajaran tauhid Islam dengan baik dan sempurna. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, singkat saja dari saya kaitannya dengan keberadaan kami di Sulawesi Selatan, di Kota Makassar khususnya, di mana muatan daripada yayasan kami itu adalah membidangi tentang pemberdayaan para mu'alaf. Jadi mu'alaf ini adalah orang yang terlahir kembali, orang yang tadinya lahir dalam keadaan suci, kemudian dinodai, begitu dia mu'alaf, maka dia terlahir kembali menjadi suci. Sedikit ya, saya selain pandang tentang yayasan kami ini ya, tadi sudah dijelaskan oleh MC bahwa keberadaan gerakan-gerakan pemberdayaan agama Islam di bidang mu'alaf itu bukan baru kami. Banyak yayasan-yayasan yang bergerak di lapangan yang membidangi tentang itu. Hanya saja khususnya di Kota Makassar ini, itu belum ada yang memiliki power, dalam arti kata
seimbang dan seirama dengan gerakan-gerakan yang nuansanya sama di agama lain di Makassar ini. Saya sendiri adalah pelaku lama. Saya tadinya adalah sampai hari ini saya ketua MCI Sulsel ya, dan juga ketua At-Tauhid YPM Makassar, YPM At-Tauhid ya, dan ketua MMCI. MMCI ini sebenarnya saya langsung oleh orang tua kami. Kebetulan beliau ada di belakang saya, ya, di samping saya. Beliau yang menjadi pencetus daripada lahirnya yayasan ini. Yayasan yang sudah legal. Tempat yang kita naungi sekarang ini adalah bukan tempat yang kita kontrak. Ini adalah yayasan yang milik kita, markas milik kita, milik yayasan yang diberikan oleh orang tua kami selaku penasehat sekaligus pembina dalam gerakan yayasan kita ini. Ya. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kita lihat di lapangan seperti yang diterangkan tadi oleh MC, banyak saudara kita yang sudah mu'alaf tapi kehilangan arah. Hanya disuruh bersyahadat, habis itu ditinggal. Sehingga yang terjadi kemudian, ya sangat boleh jadi mereka kembali kepada keyakinan lama. Kenapa? Apa yang menjadi faktor itu? Karena kita selaku umat Islam kurang konsentrasi terhadap perintah di dalam Al-Quran yang menganjurkan kita untuk membina mereka. Ini adalah tugas kita. Karena itulah kemudian dari yayasan ini ya, terkumpul personil yang saya anggap sebagai orang-orang yang peduli terhadap agama. Kami disatukan di satu wadah dari berbagai background, dari berbagai asal dan disiplin ilmu. Kami menyatu di situ, menyatukan visi dan misi di tengah-tengah bergejolaknya pandemi, untuk supaya agama kita ini tidak lengah terhadap sahabat-sahabat, terhadap saudara-saudara kita yang baru bersyahadat. Jadi mungkin dengan berjalannya MMCI ada beberapa niat yang kita hadapi di lapangan. Ya maklumlah kalau biasanya ada yayasan yang bernuansa Islami baru, itu melahirkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Kami, sekali lagi saya katakan, kami resmi, kami ada izin undang-undang dari negara. Visi dan misi kami itu sudah sampai pusat, dan pada prinsipnya kami diizinkan untuk itu. Jadi tidak ada gerakan-gerakan terselubung, tidak ada misi-misi terselubung. MMCI hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai wadah, sebagai tempat untuk melindungi teman-teman kita yang mu'alaf. Jadi kalau ada di tengah-tengah masyarakat ada mu'alaf yang mungkin membutuhkan sesuatu yang sifatnya finansial atau apapun itu, boleh menghubungi MMCI. Kami bukan orang besar, kami juga orang baru belajar untuk mengabdi terhadap agama dan negara. Tapi kalau kita bersatu, ya, sesusah apapun yang dihadapi saudara kita, tentu kita bisa hadapi bersama. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang kita rada tenang nih, rada lega. Di tengah-tengah kota Makassar ada berdiri yayasan yang peduli terhadap mu'alaf. Nah, rangkaian daripada program kami itu diantaranya adalah berantas buta aksara Quran. Seperti yang diterangkan oleh Adinda tadi, Adinda saya dari MC, bahwa yayasan ini juga akan membuka kelas, ya seperti ya. Jadi baik itu orang tua yang belum tahu membaca Quran, nanti kita akan ajarin di sini.
Karena biasanya orang tua kita itu rada-rada malu kalau di masjid. Maka silakan datang di tempat kita. Kita akan buatkan kelas khusus untuk bapak ibu yang belum tahu mengaji, utamanya warga di sekitar kita. Ya, jadi kita upayakan menghadirkan sebuah kelas yang nantinya isinya bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya kan tidak apa-apa toh kalau ibu-ibu disuruh mengeja huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, za. Karena prinsipnya dalam Islam, belajar Islam itu mulai dari taman kanak-kanak sampai taman makam pahlawan. Ya, Islam itu di situ. Jadi dianjurkan selalu belajar. Tidak ada istilah tidak belajar. Secara pribadi saya sendiri, Bapak Ibu sekalian, saya kristolog ya, jadi kalau boleh dibilang saya bukan ustadz. Kalau ustadz itu tempatnya di masjid biasanya, mengajarkan umat Islam untuk menjalankan syariat Islam. Kalau saya sebagai kristolog mengajarkan umat Islam supaya tidak murtad. Nah, itu bidang saya. Jadi kalau Bapak Ibu mau bertanya tentang Torah, mau bertanya tentang Injil, berbicara tentang mohon maaf, Yesus, boleh komunikasi dengan saya. Jadi kalau ada misalnya keluarga yang ragu dengan keislamannya, terpancing untuk pindah agama, boleh dihadapkan dengan saya. Kalau saya dikala debat, ya saya juga ikut. Kalau saya dikalah, ya. Tapi insya Allah agama Allah tidak akan pernah dikalahkan, karena itu adalah kalamullah. Saya setiap hari, setiap malam boleh dibilang berdebat sampai 2 tadi malam, berdebat dengan 2 orang pendeta, ya. Dan alhamdulillah sekali lagi bukan karena saya, tapi karena kita membela agama Allah. Selangkah pun, sedikit pun, secuil pun pengetahuan mereka tentang satu huruf Al-Quran tidak sampai, apalagi bisa sampai mengetahui satu Al-Quran. Nah, ini yang menjadi visi kedua hadirnya FMCI, memberdayakan mu'alaf dan menjaga umat Islam dari rongrongan kristenisasi dan agama lain, dengan cara elegan, dengan cara baik, dengan cara duduk bersama berdialog. Jadi bukan dengan cara perang fisik, tapi dengan perang pikiran. Anda mengatakan agama Anda benar, silakan duduk kita bicara. Sisi kebenarannya di mana? Anda mengatakan agama Islam salah, silakan duduk, tunjukkan kesalahannya di mana. Nah, itulah FMCI. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu sekalian ada anak, ada ponakan yang ingin belajar kristologi, di sini juga kita akan membuka kelas kristolog. Apa kristolog itu? Kristolog itu adalah materi pembelajaran yang membahas tentang Yesus, Nabi Isa. Materi yang membahas tentang Taurat, Injil, Al-Quran. Jadi itu kristologi itu di situ. Dari mana sejarahnya Islam, dari mana sejarahnya Kristen, dari mana sejarahnya Yudaism, Hindu dan seterusnya. Kristolog di situ bidangnya. Jadi mau tahu seperti apa Kristen ini, seperti apa Islam ini, di situ bidangnya kristolog. Jadi kalau misalnya ada ponakan, ada anak yang kira-kira punya bakat untuk menjadi kristolog seperti kita, berhadapan dengan pendeta, dengan pastor, dengan biarawati, berdiskusi dengan kitab suci, silakan didaftar. Kita terima di sini gratis untuk belajar itu. Saya belajar Injilnya, beliau belajar Qurannya. Jadi satu paket. Saya kira begitu. Terakhir dari saya, Bapak Ibu sekalian, realisasi daripada keberadaan FMCI itu bukan cuma teori bahwa kita akan mengumpulkan, kita akan membuat gerakan begini. Alhamdulillah, ya berkat bimbingan beliau, kita baru berumur 2 bulan, masuk 3 bulan, kita sudah memiliki tambak. Jadi kita ada tambak lele yang rencananya nanti, insya Allah tahun ini saya dan teman-teman mengupayakan sudah bisa sampai 10-15 tambak.
itu untuk teman-teman mualaf nantinya. Dalam arti kata, hasil dari pengelolaan, hasil dari usaha inilah yang kemudian menjadi mesin penggerak ekonomi para mualaf. Jadi kita tidak cuma syahadatkan habis itu dilepas. Kita syahadatkan, kita tanya kerja apa, seperti apa masa ekonominya dan seterusnya. Nah, karena itulah kemudian kami dari MMCI ya membuat sebuah usaha yang nyata di depan mata. Itu di Goa, Kabupaten Goa di Patalasan. Di situ kita ada lokasi kurang lebih 6.000 meter persegi. Kita ada tambak lele di situ. Nanti kalau misalnya ada bapak ibu yang mau ikut nimbrung sana lihat sana boleh. Ada yang punya tetangga penjual sari laut yang butuh ikan lele bisa hubungi MMCI. Nanti tinggal di-dropkan. Itu sangat membantu. Saya kira seperti itu sebagai sambutan dari saya atas nama MMCI mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan bapak-bapak yang kami hormati, yang kami muliakan, yang kami hargai. Begitu juga dengan ibu-ibu. Semoga keberadaan kita ini menjadi berkat di hadapan Allah dan segala doa kita yang baik-baik diijabah oleh Allah, segala urusan kita yang baik-baik dimudahkan oleh Allah. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan yang ada. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi Bapak Ibu sambutan dari Ketua Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Sebelum kita masuk ke acara inti, Bapak Ibu saya persilakan untuk mencicipi ala kadarnya. Santai saja Bu ya, santai aja Bu. Sambil mendengarkan ceramah dari Ustaz Alwan, sambil makan kuenya, sambil minum ala kadarnya. Silakan Bapak Ibu. Kami persilakan mencicipi ala kadarnya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan Bapak Ibu. Dan mari kita sama-sama sambil ngekue di sore hari kita mendengarkan kajian oleh Ustaz Alwan, atau dalam hal ini beliau nanti memperkenalkan nama aslinya. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah kita pertama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di cuaca yang mendung dan angin sepoi-sepoi ini kita bisa berkumpul di markas kami yang tercinta dan mulai ditinggi juga menjadi markas bagi Bapak Ibu sekalian. Markas Mualaf Makassar Mualaf Center Indonesia. Ini akan menjadi rumah untuk kita semua Bapak Ibu, sehingga tidak ada yang bisa kami sampaikan kecuali selamat datang, welcome, marhaban ya untuk Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih juga atas kesediaan dari Bapak-bapak Ibu yang sudah sempat hadir ke sini. Juga mungkin kalau ada pejabat yang berkenan hadir saya ucapkan selamat datang. Terima kasih untuk ketua kami, Ketua Makassar Mualaf Indonesia yang juga sudah memberikan sambutan, dan juga kepada pembina dan pendiri dan segenap pengurus MMCI yang juga hadir di kesempatan hari ini. Saya sedang berpikir kira-kira apa tema-tema yang bisa kita angkat mengisi kajian kita. Karena mimpi saya sebenarnya dan mimpi kami semua di MMCI ini bukan yang pertama dan terakhir, tapi ini adalah step awal, langkah awal. Bagaimana kita semua nanti bisa sering silaturahmi di sini,
yang membacakan firman Allah, mempelajarinya. Nabi SAW katakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, jadi kita jadikan tempat ini yang dirahmati oleh malaikat. Tempat yang dirahmati malaikat itu adalah majelis ilmu. Dan Nabi SAW mengajak sahabat-sahabat itu untuk memperbanyak majelis-majelis ilmu, majelis yang dalamnya dibesarkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi SAW, "Man yantadisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menggerakkan hatinya, menggerakkan langkah kakinya untuk mencari ilmu, maka Allah berikan dia kemudahan untuk mencari surganya Allah. Padahal masuk surga ini tidak gampang ya, Bapak Ibu ya. Tidak kayak masuk mall, masuk sekolah ya. Kadang masuk sekolah saja perlu ujian. Apalagi dunia ini kan hidup kita sementara. Sementara atau selamanya Bapak Ibu? Hidup sementara. Kaya sementara, miskin sementara. Bagaimana lagunya itu? Tua sementara, muda sementara, sakit sementara, sehat sementara. Jadi semua serba sementara. Tidak rasa, bapak-bapak pasti tidak sadar sudah berusia di atas 50 tahun. Tiba-tiba sudah di atas 60 tahun. Saya sendiri sudah menjelang 40 tahun. Padahal serasa baru kemarin. Kalau kita ditanya bagaimana rasanya waktu masih remaja, masih SMA, itu seperti kemarin. Bahkan kalau kita lihat, disuruh ingat-ingat teman sekolah kita, mungkin masih kita ingat. Ya, masa-masa remaja-remaja kita mungkin masih kita ingat. Seperti sekejap saja kita ada di dunia. Nah, jadi itu yang harus kita syukuri, bahwa kita masih diberikan Allah kesempatan untuk duduk bermajelis mencari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang sahabat datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, apa sesuatu yang bisa saya pegang selama saya hidup di dunia ini? Satu saja." Jadi tidak usah banyak-banyak. Ini ciri dari orang yang cerdas ya. Dia ingin minta kepada Nabi apa cara yang bisa dia tempuh, yang bisa dia jadikan pegangan selama hidup di dunia. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Qul amantu bika tsumma istaqim." Kata Nabi, katakan, "Aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah." Itu saja. Ulangi, amantu billah tsumma istaqim. Aku beriman kepada Allah, katakan aku beriman kepada Allah, lalu istiqomah. Istiqomah itu maksudnya terus seperti ini. Kalau ada dia barang yang lurus terus, nah itu istiqomah. Kalau dia belok kiri, bentar belok kanan, itu tidak istiqomah namanya. Artinya terus-terus dia berkeyakinan bahwa Tuhannya adalah Allah. Makanya kalau kita baca pelajaran kitab tauhid, buku-buku tentang tauhid, yang pertama harus dipelajari oleh bapak, ibu dan kita semua kaum muslimin adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Ini yang paling hakiki. Karena banyak orang yang tidak mengenal Allah. Ketika dia katakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dia tidak besarkan Allah sebenarnya. Masih ada yang lain yang dia besar-besarkan. Mungkin dia besarkan pendidikannya, mungkin dia besarkan hartanya, mungkin dia besarkan dirinya sebagai anak raja atau anak penguasa dan seterusnya. Dia tidak besarkan Allah.
Ada yang lupa bahwa Allah Ghani. Allahul Ghaniyul Hamid. Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Banyak yang lupa bahwasanya apalagi di situasi COVID seperti ini ya, banyak masalah, banyak kesusahan, banyak musibah. Dia lupa bahwa Allah itu Ghani, Allah itu maha kaya. Allah bisa mengubah orang miskin menjadi kaya seketika, bisa mengubah orang kaya menjadi miskin seketika. Allah tidak akan pernah berkekurangan menjadikan orang itu tiba-tiba menjadi mampu. Itu adalah sifat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang lupa. Nah, kalimat yang paling tinggi dan paling mulia Bapak Ibu sekalian adalah kalimat tauhid. Ini yang harus kita pegang dari awal sampai kita lahir di dunia ini sampai kita mati. Kenapa Allah dalam Al-Quran mengatakan yusabbitullahu alladhina amanu biqawli tsabit. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meneguhkan orang-orang yang beriman biqawli tsabit, dengan ucapan yang teguh. Apa ucapan yang teguh itu? Adalah kalimat la ilaha illallah. Coba diulang sama-sama Ibu. La ilaha illallah. Apa artinya la ilaha illallah? Jadi orang-orang beriman itu Allah akan berikan dia kekuatan la ilaha illallah. Makanya Nabi kemudian, orang kalau kuat imannya ini la ilaha illallah ini tidak akan berpengaruh padanya apa yang ada di sekitarnya. Tidak berpengaruh. Dia bisa bahagia dalam keadaan miskin, dia bisa tertawa dalam keadaan ditimpa musibah. Kalau la ilaha illallah itu terhujam di dalam dadanya. Makanya Nabi SAW heran-heran. Nabi terheran-heran. Nabi katakan apa? La'ajiba li'amril mu'min. Sungguh mengherankan keadaan seorang yang beriman. Yang beriman ini ada la ilaha illallah di dalam hatinya. Bagaimana itu? Iza asabahu khair wa syakar. Kalau dia ditimpa kebaikan, ya, tiba-tiba dapat sesuatu yang membahagiakan dirinya, apapun itu, dia langsung bersyukur kepada Allah. Baik, maka khairun lahu. Kata Nabi, oh maka dia bagus baginya. Karena apa? Dapat yang baik, dia bersyukur. Iza asabahu syarra sabar. Kalau ditimpa lagi dengan hal-hal yang buruk, dia bersabar. Oh besar hatinya, sabar juga. Maka khairun lahu. Maka itu juga bagus baginya. Artinya apa? Tidak ada yang tidak baik. Semua jadi baik. Dalam kehidupan semua bisa diterima. Karena kita di dunia ini, selama kita di dunia ini, tidak ada yang lepas dari apa? Kesulitan. Jangan sangka yang kaya-kaya itu tidak ada masalahnya. Justru yang kaya kadang dulu waktu masih ya, misalnya ada pasangan berdua, ya pendapatan dia pas-pasan, makan seadanya, itu saling mencintai. Kenapa ketika sudah ada rumahnya besar, ada mobil, ada pembantu, cekcok. Tiba-tiba suaminya dulu yang setia dengan pasangannya cari wanita lain. Wanita dulu yang setia sama suaminya mulai juga cari pria idaman lain. Karena ada ini, maka uang tidak bisa juga membeli kebahagiaan. Semua manusia itu ada masalahnya masing-masing. Allah katakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ. Akan kami uji kalian. Ya, ini untuk seluruh manusia, bukan cuma Bapak Ibu, kami juga yang di depan. Akan kami uji kalian. Bisyai, sedikit saja. Tidak ada lagi yang puncaknya, tapi di dunia ini sedikit saja. Minal khawf, rasa takut.
Yang belum kawin takut tidak kawin. Yang banyak utangnya takut utangnya tidak terbayar. Oh banyak. Ada ketakutan. Milqaum wa naqsun minal amwal, kekurangan harta. Nah, ini paling sering kita alami. Ya, pas-pasan uang, dan tahu belanja mau beli apa saja. Ini sering terjadi. Wal anfusi wat thamarat, kesehatan. Ya. Allah katakan apa? Untuk mereka yang sabar ini, untuk mereka yang menghadapi ini, Allah katakan wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira untuk yang bersabar. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu, ini pentingnya kita belajar agama. Tidak ada orang stres kalau belajar agama. Tidak ada. Kenapa? Karena dia tahu rumusnya. Oh, Allah Subhanahu wa taala karena taala Rasulullah as-sabar. Jadi disuruh kita untuk bersabar. Tiba-tiba dapat musibah, apa yang kita bilang? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya ini semua milik Allah, Pak, Bapak Ibu. Anak itu punya Allah, istri punya Allah, pasangan kita itu punya Allah, rumah punya Allah, semua punyanya Allah. Kalau Allah mau ambil, bisa seketika. Dulu ada teman saya, dia cerita, dia kumpul uang itu lama dia kumpul uang, setengah mati dia kumpul uang, kurang lebih 2 tahun merantau di luar negeri, balik ke negeri, jadi rumahnya kebakaran. Lama-lama dia kumpul uang, hilang seketika. Jadi Allah katakan di dalam Al-Quran, فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً. Mudah bagi Allah ambil seketika. Jadi kita rubah nih mulai sekarang persepsi kita. Oh, kalau saya sekarang ditimpa musibah, saya harus bersabar. Lihat hikmahnya. Mungkin saya susah, tapi saya sehat. Coba kalau misalnya kaya tapi tidak sehat, kan lebih tersiksa. Mau makan, ada uang, tapi tidak bisa dimakan karena gula misalnya. Ini Pak enak sekali barongko, tapi ada gulanya, tidak bisa disentuh, tersiksa. Jadi banyak yang kita harus syukuri di dalam hidup ini, dan kita juga perbuat kesabaran kita. Jadi insya Allah FMCI ini tidak hanya untuk mu'alaf saja, tidak. Mu'alaf itu yang baru masuk, tapi tidak kalah penting juga yang sudah lama-lama ini. Kadang-kadang perlu di-upgrade, perlu ditambah keyakinannya bahwasanya pasti ada pencipta langit dan bumi. Tidak mungkin Allah ciptakan sia-sia, pasti ada pencipta. Tidak mungkin bumi yang, jangankan ini Pak, jangankan yang jauh-jauh, kita saja dulu. Ketika itu, maaf ya, terjadi pembuahan di dalam ibu, itu kan dari sperma. Berapa banyak itu dari satu sperma itu yang akan menjadi masuk ke apa istilahnya? Jadi sel telur ya, miliaran kan? Dan yang kemudian menyatakan bahwasanya siap untuk hidup di dunia ini adalah kita. Jadi kita ini sudah mempersaksikan kehadapan Tuhan. Alastu birabbikum, apakah saya adalah Tuhan kalian? Kita semua yang mengatakan, ya saya Tuhan kalian, maka kita yang jadi. Kalau misalnya ada orang, misalnya selain kita yang mengucapkan bahwa menerima Allah sebagai Tuhan, maka kita kembar jadinya. Makanya ada kawin kembar itu karena ada dua yang siap lahir di dunia, siap mempersaksikan Allah. Tapi kan kenyataannya dari miliaran cuma kita satu orang ini, makanya inilah yang harus kita jaga. La ilaha illallah, dari kita sejak kita lahir, kalau bisa sampai kita mati. Wala tamutunna illa
wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan berislam. Islam itu apa? Berserah diri, meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu saja, mudah-mudahan kita bisa lanjutkan lagi di pertemuan mendatang. Kapan-kapan bisa kita diskusi lebih panjang, kalau perlu sampai ke ilmu psikologi yang bisa diajarkan oleh Ketua RMCI, Ustaz Zulkifli Amangkas. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi kajian singkat Ustaz Alwan yang dibawakan pada sore hari ini. Baik, kita melangkah ke acara selanjutnya. Sebenarnya kita ingin panjang-panjang Ibu, cuma hari ini sudah lewat hampir setengah 6, sementara kita masih ada sesi acara berikutnya. Sebenarnya saya ingin mempersilahkan 2-3 orang untuk sesi tanya jawab, tapi sepertinya waktu tidak memungkinkan Bapak Ibu. Mungkin saya persilakan 1 orang barangkali dari bapak-bapak dan atau ibu-ibu yang ada yang mau bertanya tentang ceramah yang dibawakan oleh Ustaz Alwan, dan atau ingin bertanya tentang Makassar Mualaf Center juga boleh. Saya persilakan, ada bapak, dari bapak ada, dari ibu-ibu ada di dalam Bu yang mau bertanya tentang ceramah Ustaz Alwan atau tentang Yayasan Makassar Mualaf Center. Saya persilakan dengan hormat. Ada? Tidak? Baik, kalau tidak ada Bu, saya lanjutkan ke informasi berikutnya. Bapak Ibu, seperti yang mungkin sudah disampaikan oleh Bapak RW kita yang sangat membantu, super cepat orangnya, bahwa kegiatan kita pada sore hari ini dirangkaikan dengan acara pembagian sembako, tapi semoga Bapak Ibu insya Allah bisa diambil besok, karena kebetulan waktu kita menghadap ke kelurahan untuk meminta izin kegiatan ini, kita tidak diizinkan untuk 100% sesuai dengan jumlah sembako diundang. Jadi kita hanya undang sekitar 50% dari penerima sembako. Makanya kita tunda pembagian sembakonya. Seharusnya sembakonya bisa dibagi hari ini, tapi karena Pak Lurah minta besoknya bisa sembakonya deh, supaya ada temannya yang bisa mewakili datang mengambilkan kuponnya. Itulah nanti kupon besok ditukar di sini Bapak Ibu. Waktu pembagian kuponnya, pembagian sembakonya tertera di kuponnya apa Bapak Ibu. Jadi nomor kupon sekian sampai nomor kupon sekian, datanya jam berapa, nanti ambil kuponnya. Makanya Pak RW meminta perwakilan dari setiap RT siapa yang datang mendengarkan kajian, karena kita dilarang untuk 100% Bu. Jadi kita undang sebahagian dari penerima sembako saja yang datang kajian, nanti diwakili oleh bapak-bapak ibu untuk mengambilkan temannya yang tidak datang. Ya, seperti itu. Jadi sembakonya besok insya Allah Bapak Ibu kita bisa ambil di tempat ini, dan kuponnya akan dibagikan sebentar. Jadi sebentar kita tertib Bu ya, untuk ambil kuponnya sebentar kita tertib, kita tanda tangani namanya teman yang kita ambilkan. Ya, begitu barangkali Bapak Ibu paham ya? Paham. Baik, informasi berikutnya Bapak Ibu, seperti tadi di awal saya bilang bahwa Pak Ketua Ustaz Alwan tadi berulang-ulang disampaikan bahwa kami ini adalah yayasan yang bergerak untuk membina mualaf dan untuk membina sesama muslim lainnya. Dan kami tidak ada unsur-unsur ada kepentingan yang lain Bapak Ibu. Kami betul-betul bergerak di bidang agama, ya, agama Islam. Saya orang Bugis, Dewan Pembina kami juga orang Bugis. Di sini kita semua Bugis Bapak Ibu yang hadir di tempat ini menjadi pengurus. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, kami boleh dibilang baru sekitar 10 orang ya. Makanya hari ini kami informasikan bahwa kami memberikan kesempatan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di tempat ini yang mungkin ingin membantu kami mengembangkan Yayasan Makassar Mualaf Center ini. Sementara ada formulir bisa kita kasih kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang berkenan ingin bergabung kepada kami, membantu kami untuk membesarkan Islam di Makassar. Pertama Bapak Ibu, disinggung tadi Pak Ketua, kita akan terus membuka atau membuat lahan ekonomi
supaya kami bisa membantu mualaf-mualaf yang bergabung dengan kita. Salah satunya tambak lele yang telah kita buka di Bulangi sana. Kemudian ada percetakan Bapak Ibu yang kita sedang rintis, dan insya Allah akan kita rintis Bapak Ibu adalah sekolah. Insya Allah kita akan buat sekolah. Nah ini jangka panjang ke depan. Berharapnya kita bisa besar seperti dengan yayasan-yayasan yang lainnya. Nah mungkin nanti Bapak Ibu yang paling cepat akan kita segera buat adalah TPQ di tempat ini, belajar agama di tempat ini. Jadi saya mengharap ada warga di sekitar sini atau Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, kami harap bisa bergabung kepada kami untuk membantu sesama kita belajar agama di tempat ini. Jadi ini ada formulir, nanti Bapak Ibu bisa ambil bagi yang berkenan membantu kami untuk membesarkan Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia ini di Makassar. Itu barangkali Bapak Ibu informasi yang ingin saya sampaikan tentang pembagian sembako dan tentang informasi mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin sama-sama kita besarkan yayasan ini untuk kepentingan umat muslim. Begitu Bapak Ibu ya. Sebentar boleh, kalau ada yang berkenan bergabung, silakan bisa ambil formulirnya nanti Bapak Ibu pada saat pembagian kupon langsung bisa diambil. Di sini ada saya kemarin sempat bincang-bincang sama Pak RW, ada kewargata kodonya nanti bisa bantu Kak, minimal kalau nanti mau Kak bikin lagi kajian seperti ini, pembagian sembako seperti ini, minimal ada warga yang bisa bantu Kak. Ada kira-kira Pak RW yang sebut salah satu, bilang ada itu wargaku hebat, artinya lincah kalau urusan seperti ini. Nanti mungkin saya cari orangnya, saya bicara kepada Bapak Ibu untuk bisa membantu saya, atau minimal begitu ya. Ada Pak RW. Oh samping saya. Oh siap. Baik Pak RW, baik, terima kasih banyak informasinya. Samping saya Pak, siapa Pak? Pak Mansur, Pak Mansur. Nah, kalau yang ibu-ibu nanti Ibu Risma yang bicara-bicara dengan ibu-ibu. Minimal Bapak Ibu kalau mau Kak nanti bikin kajian begini lagi kodok, ada dari warga yang bisa bantu Kak, kita rangkul sama-sama, kita bekerja bersama-sama untuk kepentingan umat muslim. Begitu barangkali Bapak Ibu ya. Ya, baik. Kalau begitu saya undang untuk perwakilan penyerahan kupon secara simbolis dari laki-laki, mungkin Pak Mansur aja ya, saya panggil silakan. Ya. Disarankan dari Pak Ketua Pak kepada kita. Iya, silakan. Kalau dari perempuan ada Densaga Bu. Saya persilakan. Iya, sini Bu. Di depan. Iya. Kak, Bu Nisma, kuponnya. Iya, silakan Pak Mansur berdiri. Silakan yang mau dokumentasi silakan. Saya persilakan Pak Ketua untuk menyerahkan kuponnya secara simbolis. Barangkali di sini kan, sini, supaya dilihat dari depan. Iya. Iya, jadi sekali lagi Bu, saya sampaikan kalau ada warga di sini, ibu-ibu yang ingin berkenan untuk membantu kami, silakan nanti bergabung, ambil formulirnya sama Ibu Nisma pada saat pengambilan kupon. Terima kasih Pak Mansur, Desaga, terima kasih. Silakan kembali. Insya Allah ini nanti kuponnya besok ya, Bapak Ibu ditukar di sini di jam yang ada tertera di kuponnya, ya. Baik. Kemudian mungkin masih ada, kita masih ada waktu sedikit, Pak Ketua. Mungkin masih ada yang mau disampaikan terkait dengan apa informasi yang saya sampaikan. Atau barangkali ada mau bertanya Bu, saya persilakan. Kita masih ada waktu sedikit. Dari ibu-ibu ada yang mau bertanya Bu? Saya persilakan. Silakan Bu, silakan. Mic-nya Kak. Ya, boleh sebutkan Bu dari RT mana Ki? Nama RT.
punya teman, awalnya dia Islam, tapi karena suatu penyakit hingga dia keluar dari Islam. Apakah ada hukumnya bagi yang murtad seperti itu? Terus yang kedua, sedikit tadi menyinggung masalah tertib. Apakah ada untuk anak usia dini atau dikhususkan untuk orang dewasa saja? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali Pak Ketua atau Sasua. Saya mungkin tanggapi yang pertama saja, nanti Pak Ketua tanggapi masalah Pak Ketua tambahkan juga. Jadi ada temannya ibu yang karena sakit lantas dia murtad. Ini memang harus dilihat korelasinya apa. Bahwa kadang-kadang orang kan banyak cobaan yang dia hadapi. Nah terus kenapa tiba-tiba hanya gara-gara sakit Islam yang dipersalahkan semua, Islam ditinggalkan. Pertama dari sisi hukum, kalau kita buka Quran itu, ya, tidak ada hukum untuk orang yang keluar dari Islam, itu tidak ada. Tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran. Allah hanya katakan bahwasanya Allah akan mengganti mereka, orang-orang yang keluar dari Islam itu, dengan orang-orang yang masuk Islam. Yang ciri-cirinya adalah yuhibbunallah. Orang yang menggantikan mereka yang murtad ini adalah mu'alaf yang cirinya adalah mereka dicintai Allah dan mereka mencintai Allah. Jadi dua lebih baik. La yakhafuna laumata laim, tidak peduli dengan orang yang mencela. Makanya sekarang kan kita lihat juga mu'alaf banyak ya. Ada mu'alaf sekarang ini itu dari Tionghoa ya, dari saudara-saudara kita Tionghoa itu sekarang banyak yang masuk Islam, mendapatkan hidayah. Jadi kalau kita bicara seperti itu ya kita cuma bisa berdoa. Karena apa? Hidayah ini Bapak Ibu mahal harganya. Nabi saja tidak bisa memberikan hidayah. Allah tegur Nabi itu dalam Al-Quran. Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kamu cintai. Tidak bisa. Jadi kita ini alhamdulillah bersyukur Allah masukkan Allah lahirkan kita dalam keadaan iman dan Islam. Inilah yang paling mahal yang harus kita jaga. Jangan sampai lepas daripada genggaman kita. Ya kita cuma bisa doakan saja, semoga teman ibu itu, makanya mungkin perlu dilihat seperti kayak tadi konsultasi. Kalau ada yang ciri-ciri sedikit-sedikit ya, karena kayak sudah mau ada goyang-goyang, kan biasa kayak gitu ada yang pengaruhi biasanya. Dipengaruhi ini, ya. Ketika jadi pengaruh itu harus ada obatnya. Nah obat yang seperti itu namanya kristologi. Ya kristolog itu dokternya orang yang terpapar penyakit syubhat tentang Islam dan Kristen, atau tentang Islam dan tentang kristologi lah kira-kira seperti itu. Dan ini yang nanti mungkin ditambahkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Saya rasa pertanyaan ini mewakili semuanya ya, karena tidak jarang di antara kita menemukan di lapangan kejadian hal seperti ini. Jadi yang Ibu ceritakan ini adalah virus yang sejuta lebih bahaya daripada virusnya COVID. Iya, kalau COVID orang mati, jasad kalau dia muslim masuk surga. Tapi kalau ini virusnya mati, dikal di neraka. Bahaya. Nah, saya ingin menyoroti dari dua kitab. Yang pertama di dalam kitab Injil, dipesankan oleh Yesus sendiri di dalam Matius 24 ayat 23. Kalau ada yang berkata kepadamu, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Itu perkataan Yesus sendiri yang kita kenal dengan sebutan Nabi Isa alaihissalam. Dia berpesan kepada orang yang 2000 tahun yang lalu, wahai kalian, jika besok hari ada yang berbisik kepadamu, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Kenapa orang ini murtad?
Karena ada yang menjanjikan. Inilah yang disebut misionaris. Misionaris itu menjual obat yang sampulnya Yesus. Kita ngerti. Kamu boleh sembuh hari ini juga, asalkan kamu berdoa dalam nama Yesus, Bapa kami yang di surga. Lalu kemudian dikasih air putih segelas yang sudah diramu dengan obat. Minum 3 hari kemudian sembuh. Dia datang. Saya sudah lama tahajud, saya sudah lama bersyalawat, tak sembuh-sembuh. Begitu bertemu dengan Bapak ini, saya dikasih air putih, didoakan doa Bapak kami, sembuh saya. Itu faktor eksternal. Faktor dari dalam. Nah, Al-Quran. Ketika Allah menciptakan Adam, sebelum menciptakan Adam, Allah mengatakan kepada malaikat, saya mau menciptakan makhluk bernama manusia. Baru mau, malaikat sudah protes. Ada apa sih ya Allah? Mau menciptakan makhluk yang kelak akan ingkar kepadamu. Ini sudah ditahu. Tapi Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu. Ada rahasia saya dalam proses penciptaan, tujuan menciptakan manusia itu. Nah, ini salah satunya. Saya hanya ingin mengambil analogi gini, Ibu. Orang terkadang mencuri karena merasa miskin. Orang terkadang menipu karena merasa tidak berdaya. Orang berbuat maksiat karena menginginkan sesuatu. Maka Allah mengujinya. Orang yang ingin kaya diuji dengan kemiskinan. Orang yang ingin sehat diuji dengan penyakit. Orang yang ingin sembuh, yaitu tadi, diuji dari segala ujian. Jangankan murtad, bahkan ada orang yang ingin mencapai tujuannya bunuh anak, bunuh istri. Benar Pak? Benar ya? Apatah lagi kalau cuma mengatakan doa Bapak kami. Nah, kemudian ruang lingkupnya, Bapak Ibu sekalian, terus pada Ibu yang bertanya, sekiranya mungkin yang sholat itu yang diberi rizki saja, yang sholat itu yang diberi kesehatan saja, maka masjid akan penuh dengan orang yang sholat. Tapi apa Allah itu? Maha kasih, maha penyayang. Jadi bagi Allah, harta, tahta, kemewahan atau apapun itu hanya sebutan debu. Ya. Jadi penyakit itu kudu wajib disyukuri. Kita wajib bersyukur. Kalau kita sakit, syukur. Kenapa harus bersyukur? Bersyukur ya, MC. Kenapa harus bersyukur? Orang kudu biasanya lupa kalau dia punya gigi, kalau dia tidak pernah sakit gigi. Benar ya? Tapi giliran dia sakit gigi baru sadar, oh ternyata saya alhamdulillah masih punya gigi. Tetangga saya makan onde-onde sudah nggak bisa Pak. Kalau dia makan onde-onde, tertancap di gusi, susah untuk ngambilnya. Jadi penyakit itu adalah bisa berkah. Sama seperti corona, banyak orang mengeluh, banyak orang yang celoteh, sana sini lah, pokoknya dia takut dengan kondisi sekarang. Kalau orang memiliki pemikiran berjiwa dan berpikir besar, dia akan berpikir positif. Bayangkan, satu hari kendaraan berhenti bergerak di bumi, itu bisa mengembalikan lapisan ozon yang sangat luar biasa, kembali memudahkan bumi. Benar Pak ya? Satu hari orang tidak kumpul-kumpul dan seterusnya, itu bisa meremajakan bumi. Planet ini bisa menjadi kendaraan itu berhenti sehari bergerak di dunia, polusinya bisa menekan dan membuat peremajaan terhadap bumi.
Ya kalau ada yang mati ya itu tidak ada yang bisa memanjangkan, tidak ada yang bisa memendek. Jadi kondisi yang ada sekarang saja adalah berkat. Nah, bagaimana cara kemudian iblis menggoda sampai murtad? Iblis datang ke Adam, ke pengaruh Adam. Andai saja waktu itu Adam sudah punya anak, maka iblis datang kepada anaknya untuk menggoda Adam. Tapi yang ada baru istrinya yang digoda. Orang yang jelas-jelas sudah ada di surga masih tergoda. Apalagi kita yang ada di dunia ini. Jadi orang yang sakit kemudian sembuh oleh karena adanya pengobatan seperti itu, itulah cara setan menyesatkan. Itu cara setan menyesatkan. Makanya saya katakan tadi, kalau yang diobati, yang disembuhkan oleh Allah adalah mereka yang rajin sholat, maka tidak ada lagi pasien KTP-nya Islam. Dan tidak ada lagi manusia di muka bumi ini yang beragama selain Islam. Kalau di Islam kita sembuh kita. Tidak ada penyakit tak, sehat kita. Nah sekarang, kalau dengan alasan kebenaran itu murtad karena sembuh, ayo yang sakit, semua di rumah sakit, pimpin mereka, bacakan doa Bapa kami, sembuh enggak? Berarti yang menyembuhkan bukan Yesusnya, tapi Allah yang Maha Kasih, Maha Penyayang. Kasih terhadap siapapun yang minta, mau dia non-muslim, mau dia muslim, mau yang tidak sholat, yang sholat, minta, kasih. Tapi saya muslim, sakit, minta dan sembuh-sembuh. Nah, ada dua. Pertama, ujian. Kedua, pencuci dari dosa yang pernah kita lakukan. Lalu solusinya apa? Ikhlas, sabar, berusaha, ikhtiar. Nah, inilah fungsinya Islam datang. Inilah fungsinya NMCI hadir untuk kemudian menguatkan akidah. Jangan karena panu, murtad. Gara-gara Indomie, murtad. Berapa lama Anda ingin hidup di dunia? Kita yang seumuran kayak begini ya paling 30 tahun. 30 tahun kita tidak kuat menderita, bahaya. Kenapa? Kehidupan berikutnya adalah kekal. Ada pengalaman pribadi Pak, Ibu. Dulu waktu saya masih SMA, ada seorang tua, itu umur sekitar 77 tahun. Waktu itu 77 tahun, 79 tahun. Datang kepada almarhum ayah saya. Dengan tertati-tati dia datang. Itu orang sudah 3 bulan tidak bisa bangun, tapi hari itu karena ada bapak saya, dia bangun. Dia minta supaya ketemu dengan bapak saya. Setelah masuk ke rumah, singkat cerita, saya ada di situ. Nah, tolong doakan saya supaya saya bisa mati hari ini juga. Saya sudah tidak tahan dengan penyakit ini. Duduk susah, baring susah. Pokoknya tidak ada yang enak. Apa jawaban bapak saya? Nek, apa nenek sudah tahu? Penderitaan yang nenek rasakan bertahun-tahun ini, itu tidak ada sehelai bulu pun persamaannya dengan penderitaan yang akan nenek rasakan setelah kematian. Hanya nenek itu kuat karena dosa nenek banyak, pasti pernah melakukan maksiat. Kalau masih diberi kesempatan untuk menghirup udara, jangan minta mati. Manfaatkan udara oksigen yang Anda hirup, kata bapak saya, untuk bertaubat dengan setaubat-taubatnya. 3 hari kemudian saya ke masjid sama bapak, nenek itu ada di masjid. Bayangkan, sembuh. Ini bukan cerita, ini fakta. Dalam kehidupan realitas saya temukan dalam kejadian seperti itu. Artinya apa? Ketika Allah menerangkan, sehari di hadapan Allah 1000 tahun bagi manusia. Jadi kalau hidup kita 30 tahun dan kita tidak tahan menderita, wow, di kehidupan kekal nanti, maukah kita tukar dengan 30 tahun ini? Jadi biar nih menderita dengan ikhlas menerima punya kita, selama kita masih berpegang teguh kepada Allah, yakinlah, kalau kita menderita di sini, ada kenikmatan yang menanti di akhir sana. Terakhir dari saya kesimpulan, kita punya 2 rumah. Rumah yang ada di sini dan rumah yang ada di sana.
Kita sudah tahu kita bakal pindah. Kira-kira yang dipercantik yang mana? Rumah yang mau ditinggali atau rumah yang akan kita pergi? Tentu umat Islam diajari untuk berpikir, mari kita mempercantik rumah yang di sana. Ya jangan lagi tergoda dengan minyak Yesus, Indomie merek salib, dan seterusnya. Saya kira begitu Ibu, terima kasih. Kaitannya dengan yang tadi, insya Allah kita akan buka dua-duanya. Kalau yang untuk orang tua itu sifatnya umum, ya sifatnya tidak formal, ya TPA, TPQ, itu kita akan buka di sini. Jadi kita berdoa supaya banyak peserta, semakin banyak peserta, semakin semangat, semakin gaungnya MMCI bahwa di dalam tubuh umat Islam ada yayasan yang peduli terhadap mu'alaf. Saya kira demikian. Dilanjut oleh Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Makanya di dalam Al-Quran itu sebenarnya perintahnya itu sabar itu 3 kali. Isbiru, wasobiru, warabitu. 3 kali. Sabarlah, sabarlah dengan 3 kata yang berbeda. Ya, kadang-kadang yang kita manusia ini lupa bahwasanya Allah itu sudah mengatakan dalam Al-Quran, ya, ahasiban nasu ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka, mengira, menduga dia dibawa ke dunia ini lalu tidak diuji? Apakah manusia mengira dia datang ke dunia ini santai-santai saja, tidak ada ujian? Tidak, ada ujian. Nah inilah yang tadi, kalau sekiranya kita belajar terus, ya, perkuat akidah kita akan tahu ketika kita ditimpa penyakit seperti yang tadi kan jatuhnya kalau orang yang ada ilmunya dia akan mengatakan, oh ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah katakan, berilah kabar gembira bagi mereka yang bersyukur. Nah ini orang mungkin tidak sabar, ya, mungkin jauh dari agama, sehingga ya mungkin itulah harus kita isi celah-celah itu. Terus yang masalah mengaji, insya Allah akan ada yang anak-anak, akan ada yang remaja, dan akan ada yang juga usia tua. Kita coba jadikan ini rumah kita bersama. Jadi dua-duanya ya, Iya. dewasa, anak-anak. TPQ-nya Bu, kita rencana buka anak-anak dan dewasa sampai orang tua yang manula. Maksudnya mereka orang tua kita yang sudah pensiun ingin belajar mengaji di sini atau dan lain-lain sebagainya. Makanya itu Bu tadi saya tekankan terus kodok, kalau ada warga di sini yang bisa bergabung dengan kami, karena kami informasikan Bu, pengurus Yayasan Makassar Mualaf Center yang aktif untuk perempuannya baru 2 kodok. Baru Bu Haji Asniar, orang tua kami, dengan Ibu Nisma yang tinggal di markas ini, baru itu 2. Harapan saya dari ibu-ibu ini, kami berharap dari ibu-ibu yang hadir ada yang membantu. Minimal ini Bu, kami nanti akan membutuhkan pengajar untuk TPQ, untuk anak-anak, dan TPQ untuk orang tua. Kita sama-sama di sini, di tempat ini. Makanya kita ajak bergabung untuk jadi pengurus di MMCI. Ini formulir pendaftarannya Bu, kami hanya butuh data. Nanti kalau mau bergabung bisa ke sini jalan-jalan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi rencana kita bikin TPI untuk anak-anak dan untuk orang tua. Sisa nanti mari kita sama-sama membicarakan pengajarnya bagaimana. Seperti itu ya. Selain daripada itu Bapak Ibu, malah insya Allah ke depan kita sudah plan. Kita akan buat sekolah, mungkin dari PAUD dulu, termasuk dengan tempat penitipan anak. Insya Allah kita akan buat, ya. Insya Allah kita akan buat. Jadi makanya kita ini sangat berharap tambahan personil anggota sehingga kita bisa bikin ini. Apa-apa yang kita sudah plankan jangka pendek, apa-apa yang kita plankan untuk jangka panjang, kita bisa kerjakan sama-sama bersama dengan teman-teman pengurus yang sudah ada. Begitu barangkali Pak Ketua ya. Iya. Baik Bapak Ibu, iya. Silakan. Oh silakan Pak. Bu Nisma, ini puan sudah mau keluar, tolong diberikan kuponnya. Bu Nisma, Pak Ardi ditahan dulu Pak, mintakan kuponnya sama Bu Nisma. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya hari ini. Mungkin ada yang mau bincang-bincang lepas sebentar, boleh kita akhiri dulu secara resmi.
Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih sekali lagi orang tuaku, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kedatangan di tempat ini. Sekian dan terima kasih. Bila mana ada kekurangan, bila mana ada yang tidak sesuai, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu, bisa diambil kuponnya sama Bu Nisma, ditukar sama Bu Nisma, undangannya ditukar kuponnya sama Ibu Nisma. Di mana Ibu Nisma? Di mana Ibu? Silakan. Terima kasih Bu, terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya. Boleh diakhiri pertemuan kita hari ini. Yang ada di Kota Makassar dan sekitarnya yang ingin bergabung di MMCI, silakan menghubungi kami ya. Beliau Ustaz Alwan, saya sendiri sedikit dengan 15. Dalam hal ini merekrut siapapun yang ingin ikut mengambil bagian di Yayasan Makassar. Kira seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada yang berminat jadi pengurus atau menjadi aktivis di yayasan ini, silakan kontak kami di 081990032225 Makassar Mualaf Center Indonesia, dan bekerja sama dengan beberapa yayasan, di antaranya NCI, GPM At-Tauhid, dan juga ormas-ormas masyarakat yang membidangi tentang Islam, yang dimana pada ormas ini ada lembaga Rohisya. Kemudian kita bersama-sama mengupayakan adanya visi dan misi yang hampir setiap yayasan itu mengemban visi dan misi yang sama. Demikian para sahabat, terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Terima kasih. GPM channel. Terima kasih banyak Bapak, Ibu-ibu, terima kasih banyak.